Halo guys, selamat datang di YouTube channel Coding Gembira. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Laravel, dan topik yang akan kita bahas kali ini masih tentang MVC, dan sekarang kita akan membahas tentang controller. Nah, apa itu controller? Seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, controller itu tugasnya untuk menghubungkan antara view dan model. Nah, kan kita belum belajar nih apa itu view. Sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu untuk menampilkan data dari model. Gimana caranya? Pertama-tama, untuk mengetahui cara-caranya, kita akan membuat terlebih dahulu controllernya. Pertama-tama kalian masuk ke dalam terminal atau command prompt kalian masing-masing, dan kalian masukkan seperti ini, php artisan make controller. Misalnya kalian mau kasih nama kategori controller. Nah, sebelumnya kan ada model kategori, jadi saya akan menggunakan kategori controller lagi. Nah, kita langsung saja masuk ke dalam Visual Studio Code-nya. Kalian bisa lihat di sini, kalian tinggal masuk saja ke app http kemudian ke controllers, dan kalian bisa melihat controllernya di sini. Nah, ini akan kosong isinya karena kita belum isi apa-apa. Nah, untuk membuat misalnya kalian mau return data atau memasukkan data ke dalam database, kalian itu harus membuat sebuah function. Nggak bisa langsung di sini. Misalnya kalian kasih nama index. Nah, di sini kalian mau kasih misalnya kosong ataupun ada isinya. Itu kita akan bahas nanti untuk yang ada isinya, tapi sekarang kosong terlebih dahulu. Nah, kemudian kita hapus ini, dan sekarang kita akan mengubah-ubah sedikit tentang function index ini. Pertama-tama kalian masuk terlebih dahulu ke web.php-nya. Kenapa kita masuk ke web.php? Supaya controllernya, functionnya bisa diakses di website atau di browser. Oke, kita masuk saja root get, kemudian slash kategori, dan kita panggil function, langsung saja kategori controller. Maaf, ada kesalahan, ini titik koma, dan kalian kasih add ini sebagai pembatas untuk nama controller yang di sebelah kiri ini untuk nama controller, dan di sini itu untuk nama function yang ada di dalam controllernya. Kan kita tadi sudah define index. Nah, kita masukkan index di sini. Kemudian kita misalnya mau return data untuk tes ya. Return misalnya ASD. Kita langsung saja masuk ke browser, dan kita maaf saya lupa, kita harus php artisan serve terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masuk ke browser dengan tipenya seperti ini. Kemudian kalian ketikkan kategori, enter, dan kalian bisa lihat di sini ASD sudah tertampil. Dan kita misalnya mau ubah nih region ini, kita nggak mau pakai region, ada satu bawaan dari Laravel dengan nama Daidam alias DD. Kalau di Laravel kita tulisnya DD, tapi sebutan aslinya itu namanya Daidam. Nah, kalau Daidam ini akan lebih jelas perbedaannya, berbeda dengan return biasa, karena ini tuh khusus bawaan dari Laravel untuk misalnya kalian mau melihat bentuknya objek atau misalnya data. Kalau misalnya array juga bisa nih, misalnya kita mau ngebuat nih custom array, misalnya $array data nih, dan kita masukkan datanya apel, mangga, pisang. Nah, kemudian di sini masukin aja $array data. Nah, maka akan tertampil seperti ini. Kalian juga bisa tutup dan buka datanya. Itu untuk memudahkan kalian saja. Jadi ini fitur Laravel ini memang seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara pemanggilan model ke dalam controller ini. Pertama-tama, kalian itu harus memanggil terlebih dahulu di atas ini nama model yang akan kalian pakai, misalnya use
modelnya itu kategori. Nah, tinggal titik koma. Sekali lagi, ini kenapa bisa langsung enter dan muncul hasilnya itu karena menggunakan extension di Visual Studio Code. Kalian bisa cari saja extensionnya, banyak yang seperti itu. Kalau saya menggunakan interference di sini. Oke, kita langsung saja ini dihapus terlebih dahulu dan saya ambil seperti ini, kategoris dengan kategori titik 2. Nah, kita return, mungkin lebih bagus dd terlebih dahulu untuk mengetahui perbedaannya dengan return $categories, dan tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian bisa lihat di sini tampilannya itu akan berbentuk collection yang di dalamnya items dan juga ada array. Nah, si kategorinya itu kalau fullnya akan seperti ini, tabelnya apa aja, kemudian variable yang bisa diisinya apa aja. Nah, itu sebenarnya data-data di model juga. Kalau bisa kalian lihat ada table, variable, dates, connection, dan kawan-kawan. Nah, kalau kalian melihat data yang akan kita pakai dan yang tersimpan di database itu ada di attributes dan original. Ini datanya akan berbentuk sama saja. Nah, gimana kalau misalnya kalian mau menampilkan data yang attributes doang? Kalau kayak gini kan agak pusing ya, susah melihatnya. Nah, kalian tinggal ganti saja dd ini dengan return response JSON. Ini untuk apa? Jadi ini tuh untuk menghasilkan responsnya berbentuk JSON. JSON itu seperti ini. Jadi dia tuh kalau array akan ditampilkan. Nah, JSON itu berbentuknya objek, kemudian array seperti itu. Nah, ini kan array of object. Nah, objeknya itu akan seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian bingung kenapa saya bisa seperti ini tampilannya, kan di kalian mungkin ada yang JSON-nya itu berbentuknya ke samping hanya tulisan biasa. Nah, di sini saya menggunakan extension namanya JSON View untuk merubah tampilan JSON dari yang string biasa itu menjadi seperti ini. Dan bisa lihat di sini juga bisa di minus dan plus, itu untuk memudahkan penglihatan yang bentuknya JSON saja. Oke, sekarang kita akan membahas tentang model yang berelasi. Gimana sih cara manggilnya? Sama saja seperti di video sebelumnya. Dan tinggal ketikkan width, dan juga di sini diganti jangan all tapi jadi get. Kan width-nya itu kemarin ada kategori details. Untuk memastikan saya akan cek terlebih dahulu kategori detail. Nah, seperti ini. Kalian bisa tekan refresh dan kategori detail sudah terpanggil dengan sempurna. Seperti yang kalian lihat di sini, pertama itu data kategori, kemudian akan masuk ke dalam kategori detail, dan kemudian akan masuk ke dalam kategori detail seluruhnya. Nah, ini kan datanya cuma satu, misalnya kita mau ngebuat lagi nih data satu lagi dengan tidak ada sama sekali data childnya. Kita misalnya PHP artisan tinker, kemudian $categories. Nah, kategori saja dengan app/model kategori. Nah, kita kasih new di sini untuk menunjukkan bahwa ini tuh data baru. Dan kalian ketik kategori name sama dengan misalnya kategori 2 titik koma enter, dan kalian ketikkan kategori save, kemudian enter, dan kalian bisa lihat di sini refresh, maka kategori yang selanjutnya akan terpanggil. Nah, kalau misalnya kategori detailnya kosong, akan memunculkan array kosong seperti ini. Jadi itu tuh untuk melihat mana aja sih data yang ada isinya dari kategori detail ini, mana yang kosong, seperti itu. Oke, jadi sampai di situ saja untuk pembahasan kita tentang controller di Laravel kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.